Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Oktavia Shalom, dengan NIM 12340600099. Aku berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat, dari kelas Humas 1C. Nah, jadi tujuan aku buat bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Jadi tugasnya itu adalah untuk menjawab 5 soal di antara 50 soal yang udah diberikan oleh Bapak. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Soal pertama yang mau aku jawab itu adalah soal nomor 2, yaitu tentang perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Ilmu komunikasi itu memiliki akar sejarah yang panjang, dan perkembangannya itu melibatkan berbagai perubahan yang signifikan dalam cara manusia untuk berkomunikasi. Meskipun tidak ada catatan tertulis tentang komunikasi sebelum era sejarah, kita itu dapat mengidentifikasi beberapa tahap awal dalam perkembangan ilmu komunikasi sebelum memasuki masa prasejarah. Yang pertama itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, sebelum manusia mengembangkan bahasa dan tulisan, mereka itu berkomunikasi melalui ekspresi tubuh, gerakan, dan mimik wajah. Komunikasi nonverbal ini tuh memungkinkan manusia purba untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan informasi dasar tanpa menggunakan kata-kata. Kedua adalah bahasa lisan visual. Munculnya bahasa lisan itu memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Komunikasi manusia mulai mengembangkan sistem tanda suara dan kata-kata untuk menyampaikan gagasan dan informasi pada tahap ini. Yang ketiga itu adalah seni dan simbol. Nah, contoh dari seni dan simbol itu adalah lukisan, ukiran, dan simbol-simbol awal yang menjadi bentuk komunikasi visual dan artistik. Nah, seni dan simbol itu digunakan untuk menyampaikan cerita, mitos, informasi, dan lainnya. Yang keempat adalah komunikasi pertulisan. Sebelum perkembangan sistem tulisan, manusia itu menggunakan simbol dan tanda-tanda sebagai bentuk komunikasi. Contohnya adalah lukisan dinding gua prasejarah yang digunakan untuk merayakan peristiwa penting atau sebagai bentuk komunikasi keagamaan. Nah, yang kelima itu adalah komunikasi ritual dan keagamaan. Nah, komunikasi pada tahap ini tuh sering terkait dengan upacara keagamaan dan ritual. Manusia mulai mengembangkan simbol-simbol keagamaan dan ritual ini untuk menyampaikan makna dan koordinasi sosial. Nah, perkembangan ini tuh merupakan landasan bagi munculnya tulisan dan sistem komunikasi formal di masa prasejarah. Tapi penting buat diingat bahwa informasi tentang komunikasi prasejarah itu sangat terbatas, dan banyak dari perkembangan ini yang dapat direkonstruksi melalui penelitian arkeologis, antropologi, dan studi tentang bahasa. Nah, soal kedua yang mau aku jawab itu adalah nomor 16, yaitu karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Nah, jadi komunikasi itu memang melibatkan sebuah proses sebab akibat di mana pesan itu dikirim dan diterima. Nah, tapi komunikasi itu lebih dari sekedar interaksi, karena komunikasi itu bukan hanya sekedar melibatkan tentang pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok. Namun, komunikasi juga melibatkan tentang penyampaian makna, interpretasi, dan pemahaman. Dalam konteks komunikasi itu, pesan yang disampaikan akan dapat menciptakan pemahaman atau ketidakpahaman yang dapat memicu reaksi atau respon tertentu dari si penerimanya. Nomor ketiga yang mau aku jawab itu adalah nomor 20, yaitu tentang stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Nah, jadi stand up comedy itu adalah salah satu genre lawakan yang pelawaknya itu membawakan lawakan mereka di atas panggung seorang diri dengan cara bermonolog mengenai suatu topik. Nah, lawakan ini tuh dilakukan langsung di hadapan penonton, tapi terkadang direkam dan didistribusikan sebagai produk jual dalam bentuk DVD atau televisi.
Nah, orang yang melakukan kegiatan ini tuh disebut komedian atau komika. Biasanya mereka itu membawakan materi mereka dengan gaya monolog, walaupun ada juga beberapa teknik yang mengharuskan mereka itu untuk berinteraksi dengan penonton. Nah, stand up comedy itu biasanya dilakukan oleh satu orang atau berkelompok. Nah, mereka itu membawakan materi yang dibuat sendiri, meskipun ada juga yang membawakan lawakan umum. Nah, stand up comedy itu merupakan bentuk komunikasi yang memiliki tujuan utamanya itu untuk menghibur. Terus, para pelawak atau komedian itu tampil di depan publik dan seringkali berdiri tanpa alat bantu dan menyampaikan monolog atau serangkaian lelucon dengan harapan untuk membuat audiens tertawa. Berikut ini adalah karakteristik dari stand up comedy yang membuatnya itu menjadi bentuk komunikasi yang menghibur. Yang pertama itu adalah humor. Nah, stand up comedy itu berfokus pada penggunaan humor sebagai elemen kunci. Nah, komedian itu menggunakan berbagai teknik humor seperti lelucon, ironi, perbandingan, dan observasi lucu untuk memicu reaksi positif dari audiens. Yang kedua adalah keterlibatan dengan audiens. Nah, komunikasi dalam stand up comedy itu seringkali melibatkan audiens secara langsung. Beberapa komedian itu berinteraksi dengan para penonton, terus merespon situasi atau pernyataan dari mereka yang dapat menambah tingkat keterlibatan. Yang ketiga adalah penggambaran kehidupan sehari-hari. Nah, banyak komedian yang menggunakan pengalaman pribadi, pengamatan sehari-hari, atau cerita-cerita lucu dari kehidupan mereka untuk membuat materi di dalam komedinya. Nah, ini tuh membuatnya mudah bagi audiens untuk terhubung dengan materi yang disampaikan oleh si komediannya. Yang keempat adalah ekspresi pribadi. Nah, setiap komedian itu memiliki gaya dan kepribadian yang unik. Beberapa mungkin menekankan ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau gaya bicara tertentu untuk menambah daya tarik komedinya. Yang kelima adalah kritik sosial atau pengamatan. Beberapa komedian tuh menggunakan stand up comedy sebagai sarana untuk menyampaikan kritik sosial atau observasi tentang kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun tujuannya itu adalah untuk menghibur, namun beberapa komedian juga bisa menyelipkan pesan atau refleksi dalam materi komedinya. Nah, terus soal keempat yang mau aku jawab itu adalah nomor 46, yaitu tentang ekspresi mes, di mana manusia itu kadang perlu untuk tidak menunjukkan terlalu banyak emosi pada ekspresi wajahnya. Nah, jadi ekspresi mes itu adalah suatu bentuk ekspresi wajah yang menunjukkan keterbatasan atau penekanan emosi. Nah, ini tuh bisa terjadi ketika seseorang berusaha untuk menyembunyikan atau mengontrol ekspresi emosional mereka. Seringkali juga karena pertimbangan sosial atau profesional. Nah, manusia tuh kadang perlu menggunakan ekspresi mes ini dalam berbagai situasi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh situasi di mana seseorang itu mungkin memilih dan diharuskan untuk menunjukkan ekspresi mes. Yang pertama itu ada di situasi profesional. Nah, di lingkungan kerja atau profesional itu seseorang mungkin perlu untuk menunjukkan kestabilan emosional dan kontrol diri, terutama dalam situasi yang menuntut kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Yang kedua ada situasi sosial. Dalam beberapa budaya, menunjukkan emosi secara terbuka itu mungkin dianggap tidak sopan atau tidak pantas. Jadi oleh karena itu, seseorang itu dapat menggunakan ekspresi mes untuk menjaga norma-norma sosial. Yang ketiga adalah situasi krisis. Saat menghadapi situasi yang menantang atau krisis, seseorang mungkin memilih untuk menahan emosinya untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Yang keempat adalah profesi layanan publik. Nah, individu yang bekerja di bidang pelayanan publik seperti petugas keamanan atau pekerja kesehatan mental, mungkin mereka perlu untuk mempertahankan ekspresi wajah yang tenang untuk memberikan rasa aman kepada orang lain. Yang kelima adalah pertemuan bisnis. Nah, dalam pertemuan bisnis atau negosiasi, seseorang itu mungkin ingin menunjukkan profesionalisme dan kontrol emosional untuk mencapai tujuan tertentu. Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan ekspresi mes itu tidak selalu bersifat negatif, karena dalam beberapa situasi
Hal ini tuh dapat membantu seseorang untuk berfungsi dengan lebih efektif di lingkungan sosial atau profesional tertentu. Namun terlalu sering menahan emosi atau mengabaikan sepenuhnya juga itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kalian. Karena itu, seimbangkan antara mengekspresikan emosi secara sehat dan menunjukkan kontrol emosional yang diperlukan sesuai konteksnya. Oke, buat soal kelima yang mau aku jawab itu adalah nomor 47, yaitu tentang semakin besar minat seseorang terhadap objek, maka semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan bahwa tatapan mata itu merupakan komunikasi nonverbal. Jadi, perubahan ukuran pupil mata itu dapat memberikan petunjuk tentang keadaan emosional atau psikologi seseorang. Dan ini tuh termasuk ke dalam kategori komunikasi nonverbal. Nah, pupil mata yang membesar itu dapat mengindikasikan beberapa hal, yaitu minat atau keterlibatan terhadap suatu objek atau situasi. Nah, ini tuh dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu yang menarik atau menarik perhatian mereka. Nah, pupil mata yang membesar itu juga dapat terjadi sebagai respon terhadap emosi tertentu seperti kegembiraan, kaget, atau ketertarikan. Kemudian, pupil mata yang membesar juga dapat berperan dalam interaksi sosial. Misalnya, seseorang dapat memperbesar pupil itu ketika mereka berbicara dengan seseorang yang mereka sukai atau ketika terlibat dalam suatu interaksi yang positif. Tapi perlu diingat dan dicatat bahwa interpretasi pupil mata sebagai indikator emosional itu juga harus dilakukan secara hati-hati, dan sebaiknya itu dipahami dulu konteks situasi yang lebih luasnya seperti apa. Karena faktor seperti tingkat cahaya, kemudian penggunaan obat-obatan, dan faktor kesehatan mata juga itu dapat memengaruhi ukuran pupil. Oke, sekian materi dan jawaban yang bisa saya sampaikan buat tugas akhir semester ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan di video saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.